proses itu sudah bisa bermacam-macam agen hayati seperti itu. Harapan saya monggo di kelompok tani makmur ini bisa seperti itu gitu Pak. Paling enggak ya kita nggak ketinggalan lah apa-apa yang sedang tren sekarang atau mungkin informasi-informasi baru tentang dunia pertanian. Jadi kita nggak ketinggalan informasi. Paling enggak dengan adanya pertemuan bisa seperti itu. Mungkin itu ya Pak. Terkait ini Mas Ainul, kemarin kita kan kesepakatan ini ada kita nantinya ada sama nih Pak gantian di masing-masing petani atau gimana itu ya. Setuju nah, terus juga ada apa kemarin istilahnya bukan ya apa ya Pak ya, bukan iuran tapi bukan arisan tapi sekedar seperti itu. Kurang lebihnya nanti kalau misalnya ada pertemuan begini ada pertemuan rutin, info-info itu tidak ada yang lewat Pak, jadi kalau info anyar gitu, jadi kita bisa langsung sharing. Kemudian kemarin Bapak Kepala Dinas juga menginformasikan karena keadaan sekarang ya, pupuk itu juga dibilang langka bukan langka, tapi jenengan juga merasa kok kurang, tidak sama dengan yang dulu. Itu karena juga perangnya Rusia dan Ukraina, karena bahan bakunya kan dari sana, sedikit banyak juga berpengaruh gitu. Nah, kita dianjurkan untuk menggunakan pupuk berimbang. Ini tepat sekali dengan yang diundangkan ya, mungkin dari pengurus kelompok tani makmur teman-teman. Jadi gayung bersambut kemarin kami rapat seperti itu. Bagaimana pupuk berimbang itu ya, dengan pupuk organik. Nah, pupuk organik itu kalau misalnya jenengan sudah pernah menggunakan kok gak kok gak ketok gitu. Memang penggunaan pupuk organik ini biasanya baru kelihatan itu di musim-musim selanjutnya. Ada ini Bapak petani kami, dia masih muda, dia sudah 4 tahun menggunakan pupuk organik. Jadi pupuk organiknya bukan yang ya pilih gampang gitu, karena dia ternak sapi, jadi kotoran sapi yang sudah jadi hampir kayak tanah itu dibawa ke sawah. Ini sudah tahun keempat. Jagungnya umur sekitar 35, tingginya 1 meter lebih, 1,5 meter kalau tidak salah. Itu kan dalam waktu 1 bulan, dan rata-rata kan enggak, sekali saya lihat enggak sampai 1 meter. Jadi itu efeknya dari penggunaan pupuk organik. Jadi di tahun-tahun, sudah 4 tahun sudah dia pakai pupuk organik. Karena pupuk organik ini nanti mungkin Mas Trik ya bisa menjelaskan, bisa memperbaiki keadaan tanah kita yang sudah sakit seperti itu. Kemudian tadi Pak Kaji Badut juga menyinggung-nyinggung pH. Jadi kalau terlalu asam, kalau pH-nya rendah itu berarti tanah terlalu asam, itu juga tidak baik untuk tanah, untuk tanaman. Kenapa? Karena mikroorganisme atau organisme makhluk hidup yang lembut-lembut seperti bakteri dan jamur yang menguntungkan bagi tanaman itu tidak bisa hidup kalau asam. Padahal kita membutuhkan bakteri dan jamur yang menguntungkan di dalam tanah untuk menguraikan bahan-bahan organik. Nah, bahan-bahan organik ini di tanah kita di Jawa Timur itu masih di bawah 2%. Padahal untuk yang baik, untuk tanaman yang baik itu paling tidak ada 5%. Dari 2 ke 5 kan masih kurang 3 poin, 3 angka. Tapi untuk naik 1 angka ini kita harus menambahkan 20 ton organik ke tanah kita. Mau berapa puluh ton kita untuk mencapai keadaan bahan organik yang minimalnya kan 5% untuk tanaman yang baik, tanaman yang sehat. Makanya kita bukan yang ayo pokoknya hektar 20 ton, enggak. Kita sedikit-sedikit, kita memperbaiki sedikit-sedikit. Nanti kan lama-lama juga
jenengan ataupun generasi selanjutnya bisa menikmati tanah yang sehat. Kalau sudah tanahnya sehat, makannya kan ditahap. Kita kalaupun manusia nih, manusia nek sakit, meskipun dengan makannya enak, lengkap menunya dengan ikan, dengan daging dan sebagainya, kita tetap tidak enak makan. Tapi kalau misalnya kita sehat, apapun itu, masih cuma iwak asin, iwak teri, itu enak makan, Mbak. Sama dengan tanah. Kalau misalnya tanahnya sehat, dia juga enak. Tanaman juga akan sehat, makannya juga enak. Pupuk yang kita berikan juga terserap dengan baik, seperti itu. Saya berharap di kelompok tani makmur ini tidak sekedar pertemuan-pertemuan misalnya sharing dan sebagainya. Saya berharapnya bisa mempraktekkan, mungkin membuat pupuk organik, mungkin pupuk organik cair yang gampang-gampang tapi dicoba ke lahan, seperti itu. Kelompok kami juga pernah mempraktekkan, nanti di kelompok taninya masih juga ada, di kelompok tani lain yang di Mbak Feni juga sudah membuat yang gampang ya, seperti PGPR itu. Petani saya juga ada yang pernah membuat dan mengaplikasikan ya Pak di lahan, itu bisa mengurangi ureanya. Jadi dari musim sekarang dibandingkan dengan musim depan. Musim depan itu pakai PGPR itu ureanya bisa dikurangi. Jadi tidak perlu banyak-banyak urea, tapi tanamannya sudah bagus, seperti itu. Itu sangat gampang, nanti mungkin di lain hari, di lain waktu kita bisa praktek-praktek membuat seperti itu. Nanti siapa yang paling mungkin semangat untuk mencobakan ke tanahnya, itu mungkin ya Pak dari kami. Kalau misalnya untuk uji pH ya Pak, di kantor kami ada. Untuk uji tanah sawah juga ada. Uji tanah sawah itu begini Bapak-bapak, ada alatnya. Misalnya sawahnya Pak Tri mau diuji, ini kandungan N-nya rendah, tinggi atau sedang. Kemudian kandungan P-nya bagaimana, kandungan K-nya bagaimana. Nah sebaiknya untuk menguji itu memang sebelum tanam, sebelum musim tanam. Kalau seperti sekarang kan sudah jagung juga sudah tinggi, sudah pertengahan musim gitu. Sebaiknya memang sebelum musim tanam itu bisa diuji tanah sawahnya. Tapi kalau uji pH sebenarnya mau dimanapun monggo ya, ada alatnya. Kalau PUTS itu perangkat uji tanah sawah, bisa nanti di pertemuan selanjutnya mungkin dalam luasan berapa diambil sampelnya. Jadi kita memang ngapunten bapak-bapak tidak bisa kalau mau mengecek satu persatu ya, satu persatu, karena petani di Kecamatan Balung juga banyak. Selain itu kalau uji tanah sawah itu ada bahan kimianya juga terbatas gitu. Jadi misalnya nanti misalnya satu kelompok ini mau uji berapa bahan gitu. Jadi sampel jadi di sampling gitu. Jangan kalau misalnya kalau untuk tanah datar kayak di Balung kan datar bisa 5 sampai 10 hektar untuk mengambil sampel ya. Ya. Jadi jangan kalau misalnya saya punya sawah, Mbak Feni punya sawah bersebelahan sama-sama diuji, lebih baik cari yang jauh sekalian Mbak. Saya misalnya nanti jarak sekian hektar punya Pak Tri misalnya. Jadi tidak semua titik diujikan gitu. Jadi nanti rekomendasinya sesuai dengan, kalau misalnya kita bersebelahan, saya dengan Mbak Feni misalnya, saya ikut rekomendasi yang Mbak Feni. Itu nanti ketahuan Mbak. Jadi N-nya rendah, oh berarti butuh ureanya sekian ton. P-nya tinggi, oh berarti perlu NPK-nya berapa. Itu ada rekomendasinya. Nanti lain kali mungkin menghadapi musim tanam di rendengan bisa itu. Kemudian siapa juga PGBR dan sebagainya. Kalau pH monggo kerso sak blengere. pH itu alat pH-nya
nanti ya di Kalau beli berapa? Gimana? kami punya ada banyak jenisnya Pak, yang tidak sampai 200 ada. Tapi kalau yang di kantor itu kan bantuan gitu. Kami kan juga kurang paham harganya. Tapi kalau kita lihat itu sekitar 1 jutaan lebih. Ya, itu yang di kantor. Kita pernah membandingkan dua alat yang tidak sampai 200. Tidak sampai 200 kan yang kita Ada ya. Ya, yang tidak sampai 200 dengan yang kita punya itu hampir sama tapi lama menunggu angkanya Pak, lama itu. Monggo sudah, kalau meter ada tapi tidak bisa nanti didampingi oleh teman-teman psikolog gitu. Itu mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Balonglor yang kami banggakan seluruh anggota kelompok tani makmur Desa Balonglor. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa hadir dalam acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa telah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang, ke zaman yang penuh keilmuan, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Matur nuwun Bapak-bapak atas semangatnya nggih. Belum sampai 1 bulan kita sudah pertemuan lagi ya Mas ya nggih. Jadi kalau saya lihat kalau sebelumnya yang datang pasti bapak-bapak yang sudah sepuh nggih, Pak Haji Hasim, Pak Muna nggih, dan yang lain-lain sebagainya nggih. Dan sekarang ada tambahan yang muda-muda. Jadi syukur alhamdulillah karena memang pastinya nantinya dibutuhkan juga petani yang muda-muda ini Pak untuk meneruskan seperti itu. Nggih monggo dengan wadah kelompok tani ini gimana kelompok tani makmur ini bisa eksis kembali gitu. Jadi kalau selama ini katanya Pak Haji Bahru tadi karena kita vakum hampir 2 tahun lebih karena memang pandemi, tidak hanya di Balonglor, tidak hanya kelompok tani makmur, hampir keseluruhan kelompok tani memang banyak yang vakum ya dengan adanya COVID. Jadi dengan COVID sudah mereda, kita mulai lagi. Jadi monggo diaktifkan kembali. Gitu. Terus kalau untuk PH tanah, PH tanah dan uji perangkat tanah sawah, ya tadi kan Yohanes menjelaskan tentang kita bisa lihat kandungan unsur hara tanah, dimana kalau PUTS itu yang bisa kita lihat 4 unsur ya, N, P dan K serta pH. Jadi kalau menggunakan PUTS pengujiannya kita secara kualitatif, jadi bukan kuantitatif. Jadi secara kualitatif di situ hanya menjelaskan keadaan N, sedang, rendah atau tinggi. Jadi kita ambil rekomendasinya dari itu. Kalau rendah nanti pemupukannya berapa, kalau sedang berapa, kalau tinggi berapa. Jadi hanya kualitatif karena memang pengujiannya bukan di laborat, gitu. Jadi pengujian yang mobile yang bisa kita bawa kemana-mana. Misalkan dari kelompok tani makmur ini mau mencoba uji tanah sawah, monggo. Beberapa tahun yang lalu pernah diuji, nggih. Waktu itu yang menguji adalah dari uji tanah mobil, uji tanah punyanya Petro ya. Yang diuji punya Haji Bahrut, nggih. Nah, itu hasilnya sudah keluar kan dewan dulu langsung diberikan ke Pak Haji Bahrut, dan itu dari rekomendasi itu bisa dilihat ya Pak. Jadi yang harus lebih banyak di situ pupuk apanya, nanti apakah N, P dan K-nya. Nah kalau yang di Petro itu jelas, jadi maksudnya itu N bisa terlihat angkanya, tapi kalau yang di kita yang PUTS itu hanya secara kualitatif saja. Nah, kalau untuk keterwakilan dari sampel, kalau kita di Balong itu kan tanahnya datar.
bisa 5 sampai 10 hektar keterwakilannya. Jadi kita bisa ngambil satu titik itu bisa sebagai acuan 5 sampai 10 hektar. Tapi apabila tanahnya terasering mungkin kayak di mana Ajasa gitu kan tanahnya kan terasering ya. Jadi bertingkat ya, itu pengambilan sampelnya lebih banyak, jadi keterwakilannya lebih luasannya lebih kecil dibandingkan dengan kalau yang tanah datar. Nah, terkait pupuk organik ya, jadi selama ini mungkin kalau pupuk organik itu setiap kali pertemuan mesti saya ngomong pupuk organik ya, jadi pupuk organik. Bahkan petani, aduh bu, enggak wis gaya pupuk organik akeh apa Pak? Banyak rumputnya. Apakah Bu banyak rumputnya? Nah, padahal itu salah satu indikasi Pak kalau tanah itu sehat. Nah, tanahnya sehat, coba jangan lihat sudah. Kalau tanahnya asam-asam pasti tidak ada rumputnya sudah. Gitu. Jadi, ya monggo kalau kita mulai dari ya kalau bisa dimulai dari sekarang ya penggunaan pupuk organik. Jadi kalau organik, bahan organik itu kan kita bisa buat dua macam ya. Bisa pupuk organik padat maupun pupuk organik cair. Mana yang paling mudah sudah menurut jenengan, yang paling mudah itu yang mana? Monggo mulai dari sekarang. Jadi kalau yang desa-desa yang sebelah-sebelah, desa-desa yang lainnya mungkin sudah bergerak nih. Petani Balungan gimana? Dia bergerak tapi mungkin dalam senyap ya. Jadi kalau usaha pertemuan ya tetap saya gunakan pupuk organiknya. Mungkin kayak apalagi yang petani milenial ini nih. Sekarang sudah ada YouTube, ada ini gitu. Jadi semua informasi itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Gitu. Sempat saya ngomongan sama Pak Usman, jadi monggo Pak Usman kita coba praktek satu aja yang paling gampang sudah. Misalkan mau pupuk organik padat atau pupuk organik cair. Nah, kalau pupuk organik padat, kalau di Balunglor mungkin agak susah, apalagi yang sawahnya di sana di barat SDM yang di tengah-tengah ya Pak. Gimana nyongkolnya Bu? Butuhnya biayanya lebih banyak. Itu yang dikeluhkan untuk petani Balunglor. Bukan nggak mau pakai pupuk organik, bukan karena apa, tapi karena efisiensi biaya. Kalau selama ini yang saya lihat itu apalagi kalau barat SDM di Gumuk itu, baratnya Gumuk itu luasan hampir 300 hektar lebih, itu tidak ada jalan memang ya Bapak-bapak. Jadi kalau memang untuk biaya usaha taninya akhirnya tambah menjadi bengkak, apalagi di penggunaan pupuk organik yang notabene butuh tenaga yang lebih ekstra lagi. Nah, untuk mensiasat itu bisa kita gunakan pupuk organik cair. Kalau pupuk organik cair kan lebih gampang, lebih gampang, kita lebih mudah membawanya. Pemakaiannya juga lebih mudah, bisa kita semprotkan, bisa kita kocorkan, atau bahkan kalau ada yang petani enggan, males, itu bisa dilewatkan hanya di saluran air. Ada yang seperti itu penggunaan PGBR. Jadi mungkin sudah pernah dengar Bapak-bapak PGBR? Belum. Jadi PGBR Plant Grow Rhizobacterium Promoting Rhizobacterium. Bahasa Inggris gimana? Saya aja nggak hafal Pak. Jadi itu dia termasuk di salah satu pupuk organik cair lah, kalau gampangannya kalau ini. Jadi kita memperbanyak bakteri dari alam. Jadi bakteri baik kita perbanyak dari akar-akaran. Jadi mungkin dari akar bambu bisa, dari akar putri malu juga bisa, akar rumput gajah juga bisa, yang ada di sekitar kita. Bahannya cukup mudah, cuman akar itu tadi, terasi, gula, micin, dan bedak.
Itu saja Pak. Kita fermentasi selama kita diamkan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu sudah kita bisa gunakan ke lahan. Jadi kenapa sekarang itu yang paling banyak digaungkan itu di antara pupuk organik cair ataupun ini paling banyak itu di DPR karena sudah banyak yang mempraktekkan dan hasilnya bagus Pak. Ini di Karangduren di pertanaman jagung. Ini untuk jagung benih itu ada 2 kedok jejer Pak. Yang satu itu luasan 1,5 itu pupuknya menggunakan 1.500 1.500 itu menggunakan pupuknya subsidi pupuk urea dan Ponska 2 sak urea dan 1 sak Ponska. Itu saja sudah. Terus yang satunya luasan 0,175 menggunakan urea subsidi 20 kilo, Ponskanya 8 kilo ditambah dengan pupuk organik cair dari urin kambing, PGPR dan mol air kelapa plus yang terakhir aplikasi kemarin POC Magot. Nah, dari perbandingan ini tinggi tanaman itu sama Pak, antara yang dipupuk banyak dengan yang dipupuk sedikit ini tingginya sama, cuman bedanya adalah di lebar daunnya. Lebar daun yang menggunakan POC ini lebih lebar dibandingkan dengan yang menggunakan pupuk kimia yang lebih banyak. Dan tongkol jagungnya itu dua-dua. Nah padahal kalau di pembenihan itu biasanya dua kakek si jahe tapi yang cukup yang bagus gitu. Nah ini tumbuhnya tongkolnya itu dua-dua gitu. Ini di sawah Pak Nanang Margomulyo, kelompok tani Margomulyo, Rekesan di belakang kandang ayam. Kalau misalkan jenengan jalan-jalan ke Karangduren bisa lihat. Gitu. Pas di belakang kandang ayam itu ada tanaman jagung pembenihan itu menggunakan buah kelapa seperti itu. Tidak kalah Pak dengan yang penggunaan pupuk kimianya banyak. Tapi sebelum-sebelumnya Pak Nanang memang sudah menggunakan pupuk organik dan pupuk organik cair, pupuk organik padat maupun yang cair. Jadi tidak hanya di musim ini, sebelum-sebelumnya beliaunya sudah mengaplikasikan berbagai macam pupuk organik di sawahnya. Itu mungkin harapan saya nantinya tidak hanya kita omong-omongan seperti ini toh ya Pak, karena kalau naik berungok kan biasanya bosan ya Pak. Bosan. Nah, lebih baik praktek gitu ya. Monggo kapan bisa praktek. Katanya Pak Usman, aduh gak usah praktek Facebook. Sopo sing iso gawe aku tak tuku gitu. Nek praktek kan malah aduh kalau yang seperti ini yang bingung ya Pak ya. Nah, itu bisa melengkapi Pak. Sing gelem gawe, gawe monggo sinten. Nah, misalkan nanti ada yang butuh kan bisa ini gimana? Entah itu bisa ya bisa dijual atau gimana kalau sudah melihat hasil dari apa yang diaplikasikan itu baik, pastinya akan banyak yang beli. Satu contoh mungkin di kelompok taninya dari sini Pak, betul itu ada PPAH. Di PPAH itu kita sudah membuat berbagai macam ya, termasuk GPF, Eko5, agenda yang macam-macam. Itu dari kelompok tani dari mana-mana itu yang beli di sana ya. Dan dari anggotanya pun sudah juga sama beli. Kalau awalnya dikasih saja Pak, gratis, awalnya dikasih gratis bayarnya cobaan. Nah terus keduanya gratis lagi. Nah naik gratis terus siapa yang mau buat gimana? Ya naik gratis terus ya tolong gimana? Nah akhirnya kesepakatan anggotanya iuran patungan buatnya bareng-bareng, hitung bareng-bareng. Dan sudah banyak nih di kelompok tani di PPAH Tutul
apa dari Kalisat, dari Puger, di Panti, Ajuk itu juga studi banding ke sana. Jadi melihat bagaimana cara pembuatan agen hayati, PPPA dan lain-lain sebagainya. Jadi karena memang kalau di PPAH ini kan lebih fokus di buat-buat yang seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan mau buat, jangan bisa, misalkan kita pengen lihat di sana monggo bisa. Karena di Pak Nurul ini selain orangnya itu ulet di Pak G, open juga beliaunya kan dulunya instalator, jadi bisa merangkai alat-alat untuk pembuatan agen hayati itu bisa. Kalau saya Mbak Ganis mungkin bisa membuat agen hayati dalam skala kecil, mungkin hanya memasang galon, karena kita di keterbatasan kita nggak bisa merakit seperti itu kalau dalam yang bersama.